Hai, selamat datang di channel Skepsin. Pada video kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang mengisahkan seseorang anak menjabat yang terhempas oleh fitnah dan keterpurukan. Namun di titik terendahnya, ia menemukan kekuatan dahsyat yang ada dalam dirinya. Dalam perjalanan menuju kebenaran, ia menghadapi rintangan yang berat, tetapi dengan keberanian dan tekad, ia menjadi pahlawan yang tak terduga. So, kita lanjut ke ceritanya. Di awal film terdapat dua perampok yang sedang santai di kedai minum. Mereka bukanlah perampok biasa, melainkan direkrut oleh pejabat kerajaan yang korup untuk memeras rakyat dan berbagi hasilnya. Setelah menunggu sekian lama, datanglah seorang wanita cantik selaku pemilik kedai minum yang ramah menyambut pelanggannya. Namun, terungkap bahwa wanita tersebut memiliki seorang anak yang gemar bermain sembunyi dan seringkali membuat orang terkejut. Meski begitu, kedua perampok masih tidak curiga dengan kejadian tersebut. Kemudian wanita tersebut memperkenalkan suaminya yang berpostur gempal dan terlihat rapuh. Ketua perampok semakin tergoda dan penuh nafsu, lantas memerintahkan asistennya untuk membunuh suaminya. Namun nasib malang justru menimpa mereka ketika anak yang sangat marah ternyata merupakan seekor siluman laba-laba yang mampu berubah menjadi manusia. Dua perampok tersebut akhirnya dihajar habis-habisan hingga tak berdaya. Sang ketua yang awalnya terlihat sangar tiba-tiba berubah menjadi sosok yang culun. Sementara asistennya terjerat dalam sarang anak laba-laba dan kehilangan nyawanya. Tak lama kemudian muncullah sosok misterius dengan pakaian serba putih dan kulit berwarna putih pucat. Namun yang sebenarnya sosok ini merupakan siluman dengan kekuatan yang misterius yang segera akan terungkap seiring berjalannya film. Manusia pucat tersebut memegang sebuah lentera yang menjadi wadah bagi inti kekuatan Raja Siluman. Inti kekuatan ini masih dapat diselamatkan setelah Raja Siluman kalah dalam pertarungan melawan pemimpin sekte Wuyin, yaitu sekte yang terkenal paling sakti sejak zaman dahulu. Namun beredar rumor bahwa pemimpin sekte Wuyin mengalami luka parah dan menghilang tanpa jejak. Dengan dilepaskan inti Raja Siluman, kekuatan tersebut kemudian merasuki pikiran, jiwa, dan tubuh sang ketua perampok yang sebelumnya diketahui bekerja sama secara diam-diam dengan satu pejabat korup di kerajaan. Saat hari berganti, terlihatlah seorang pria bernama Sotong. Ia telah berusaha melindungi wanita bernama Yuli dari sisaan yang dialami oleh Kitty, yang merupakan anak dari pejabat yang terkenal korup. Sedangkan Sotong adalah seorang putra dari gubernur di kota itu. Namun hati Sotong terpenuhi kebaikan, tidak menyukai perlakuan penindasan. Kitty merasakan ketakutan yang luar biasa pada Sotong dan pada akhirnya menerima hukumannya. Si Yuli yang mengaku sebatang kara dengan setia mengikuti Sotong kemanapun dia pergi. Dan Yuli pun memanggil Sotong dengan sebutan bos. Pada suatu hari ketika Sotong sedang bersantai, tiba-tiba Kitty datang dengan membawa hadiah sebagai permintaan maafnya. Ayah Kitty berdasarkan jabatannya sebenarnya lebih tinggi daripada ayah Sotong. Awalnya Sotong menolak hadiah tersebut, namun Kitty menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat patung kuno yang sangat berharga dan langka. Melihat Kitty terus memaksa, akhirnya Sotong pun menerima hadiah tersebut. Keesokan harinya setelah Sotong baru saja pulang dari sebuah misi penyamaran, tiba-tiba terjadi keributan di tempat ayahnya. Ayah Sotong dituduh mencuri kristal berharga milik kaisar, sehingga utusan kaisar datang untuk melakukan pengecekan. Dan ternyata benar saja setelah tempat tersebut digeledah, kristal curian itu ditemukan di dalam patung hadiah dari Kitty yang sebelumnya diberikan kepada Sotong. Pada dasarnya, Kitty sejak awal memang berniat untuk memfitnah Sotong dan menjadikannya kesempatan agar ayahnya bisa menggantikan posisi gubernur yang sebelumnya dipegang oleh ayah Sotong. Utusan kaisar marah melihat barang curian tersebut dan memutuskan untuk memenjarakan ayah Sotong sambil menunggu eksekusi hukum penggal. Saat itu juga ayah Kitty resmi diangkat menjadi gubernur. Sementara Sotong sendiri langsung diserang dengan brutal dan menderita luka parah. Ketika ingin diserang dengan belati,
Tiba-tiba Sotong menghilang begitu saja, mengejutkan semua orang termasuk Mimin. Dan ternyata semua ini adalah perbuatan Yuli. Jati diri sebenarnya Yuli adalah salah satu anggota perguruan Sekte Wujin, meskipun kemampuannya belum begitu mahir. Yuli memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk bergerak dengan kecepatan kilat dan menembus segala hal. Dengan kemampuan ini, Yuli dengan mudah menyelamatkan Sotong dari kematian yang mengancamnya. Malam pun tiba, dan tiba-tiba Sotong tersadar dan tak tahu di mana ia berada. Namun, Yuli sudah pergi untuk menyembunyikan identitas yang sebenarnya. Di tempat lain, di markas rahasia perguruan Sekte Wujin, para master berkumpul untuk berdiskusi tentang keberadaan Hawa Raja Siluman yang semakin berbahaya. Namun mereka masih menghadapi kesulitan dalam menemukan sang pemimpin sekte yang tiba-tiba menghilang bersama dengan benda pusaka perguruan Wujin bernama Dunjia yang berada di dalam tubuh sang pemimpin. Hanya dengan memperoleh pusaka tersebut mereka bisa mengalahkan Raja Siluman yang kemungkinan akan segera bangkit dengan tubuh aslinya. Di malam yang sama, gubernur baru yang cukup korup ini didatangi oleh ketua perampok sesuai perjanjian mereka untuk berbagi hasil rampasan dari rakyat. Namun gubernur tidak menyadari bahwa si ketua perampok telah dirasuki oleh inti kekuatan Raja Siluman yang siap untuk melahapnya. Tanpa waktu yang lama, Raja Siluman langsung berpindah tubuh ke gubernur, sehingga ia dapat memperoleh kekuasaan yang lebih besar untuk menemukan benda pusaka perguruan Wujin, yaitu Dunjia. Benda tersebut sangatlah penting karena siapapun yang memilikinya akan mampu menguasai 4 aliran kungfu terkuat. Hari-hari pun berlalu, dan Sotong kini hidup sebagai seorang pengemis yang terlantar di luar kota. Ia selalu bersembunyi dari pengejaran pasukan gubernur yang jahat. Ia terpaksa bermalam di tempat-tempat kumuh bersama para gelandangan lainnya. Suatu hari, Sotong melihat gelandangan tua yang dijauhi oleh orang-orang lain karena terlihat sangat lemah. Dengan hati yang baik, Sotong memberinya minum dan membawanya mendekati perapian agar lebih hangat. Namun tak lama kemudian, hal yang tak terduga terjadi. Gelandangan tersebut berubah menjadi batu dan hancur menjadi debu. Tiba-tiba, di belakang Sotong muncul seorang kakek berjubah putih yang memberinya sebuah benda pusaka yang bernama Dunjia. Ternyata kakek tua tersebut adalah pemimpin perguruan Wujin yang telah lama menghilang. Sebelum pemimpin Sekte Wujin meninggal dan pergi ke kayangan, ia menjelaskan sebuah filosofi yang mengungkapkan bahwa Dunjia adalah sebuah sumber dari seluruh elemen kungfu yang ada dalam perguruan Wujin. Dan siapapun yang mampu memanfaatkannya akan menjadi yang terkuat. Setelah itu, kakek tua tersebut tiba-tiba menghilang dan Sotong pun tersadar dalam keadaan melayang. Saat Sotong hampir jatuh, tanpa ia sadari ia sudah mewarisi kekuatan legendaris yang luar biasa. Sekelilingnya pun menjadi luar biasa dan melebihi batas logika yang wajar. Namun Sotong masih belum terlatih untuk memanfaatkan ilmu tersebut dengan baik. Akhirnya ia tersungkur di bawah kolong sebuah patung. Keesokan harinya, di ibu kota, Raja Siluman yang berkedok sebagai gubernur sedang mengadakan upacara pembekalan ayah Sotong. Untungnya, Sotong tiba tepat waktu di ibu kota untuk menyelamatkan sang ayah yang hampir saja terpenggal. Ia pun nekat bertaruh meskipun belum dapat memanfaatkan kekuatan Dunjia dengan sepenuhnya. Namun ia akhirnya terluka parah setelah tertusuk-tusuk. Namun kejadian itu belum berakhir, karena tiba-tiba darah yang keluar dari luka Sotong kembali masuk ke tubuhnya dan menyegarkan ia kembali. Sotong melihat Raja Siluman tersenyum dan salah satu pasukan raja yang berwujud manusia pucat menyerang Sotong dengan berubah menjadi ular raksasa. Tepat pada saat itu keempat master bersama Yuli tiba untuk menyelamatkannya. Pertarungan sengit pun pecah. Namun di tengah-tengah pertarungan, Raja Siluman mulai turun tangan karena yakin bahwa di dalam tubuh Sotong terdapat Dunjia yang selama ini ia cari. Para master akhirnya berhasil membawa pergi Sotong. Sementara itu, Sotong melihat dengan putus asa ayahnya dihabisi oleh Raja Siluman tepat di depan matanya.
Singkat cerita, Sotong berhasil diselamatkan dan dibawa ke markas rahasia perguruan Wu Yin. Setelah Sotong sadar, para master memperkenalkan diri termasuk Yuli yang meminta maaf karena tidak jujur mengenai identitasnya. Para master juga mengetahui bahwa Sotong telah dipilih oleh pemimpin Wu Yin untuk mewarisi Dunjia. Mereka segera memberitahu Sotong untuk melatih dirinya agar dapat mengalahkan Raja Siluman. Tanpa ragu, Sotong menerima mereka sebagai gurunya dan siap untuk melanjutkan latihan. Hingga keesokan harinya, pelatihan pun segera dimulai. Pertama-tama Sotong diperlihatkan jurus formasi pertahanan oleh Master ke-1 yang langsung menunjukkan gerakan dasar yang memukau. Selanjutnya Sotong belajar jurus-jurus jimat mantra-mantra sakti dari Master kedua. Lalu Master ketiga yang merupakan Master kekuatan fisik mengajarkan Sotong tentang kekuatannya. Yang terakhir, Sotong belajar dari Master keempat yang memiliki kemampuan telekinesis dan mampu mengendalikan apapun dalam jarak jauh. Nah, sekarang tibalah giliran Sotong untuk mempraktekkan jurus-jurus yang diajarkan oleh para master. Awalnya melihat Sotong yang tak berbakat, para master sempat meragukan keputusan pemimpin Wu Yin yang sebenarnya memilih Sotong karena kemuliaan hatinya. Namun hari demi hari berlalu, Sotong tetap gigih melanjutkan pelatihan semampunya. Hingga suatu malam ketika hujan turun dengan deras, Sotong tanpa sadar berhasil menjalani pelatihannya. Bahkan ia mampu menghentikan aliran hujan tanpa kesulitan. Keesokan paginya, Sotong segera memperlihatkan hasil latihannya kepada para master. Mereka memberikan pujian dan melakukan perayaan kecil-kecilan atas keberhasilan Sotong. Para master juga memberikan pesan bahwa dalam perguruan sekte Wu Yin tidak boleh bertindak dengan emosi dan tidak boleh memanfaatkan kesaktian mereka pada manusia biasa. Semua pun terlihat bahagia dan senang dengan prestasi Sotong. Namun pada suatu malam, Sotong teringat dengan dendamnya terhadap Kitty, yaitu si anak penjabat yang korup. Dengan memanfaatkan kesaktiannya, Sotong menerobos masuk ke kamar Kitty tanpa kesulitan dan menghabisi pasukan yang melindunginya tanpa ampun. Kitty pun akhirnya dihabisi tanpa perlawanan yang berarti. Saat Sotong keluar, ternyata Raja Siluman menyambut kedatangannya. Manusia pucat pengawal andalannya masih berada di sisinya dan mencoba menyerang Sotong. Namun dengan kemampuan Sotong yang jauh melampaui manusia pucat tersebut, ia dengan mudah menghabisinya tanpa ampun. Sotong dengan penuh kepercayaan diri menyerang Raja Siluman. Namun keberuntungannya berakhir di sana. Raja Siluman segera menangkap Sotong dan mengekstrak Dunjia dari tubuhnya. Secara instan, Dunjia menyatu dengan Raja Siluman. Dan ketika Raja Siluman hendak membunuh Sotong, terjadi hal menyedihkan yang tak terduga. Yuli tiba-tiba muncul dan menjadi perisai untuk melindungi Sotong, tetapi ia terluka parah dalam sekejap. Sotong merasa sedih dan segera menyalahkan dirinya sendiri karena keegoisan dan pelanggaran aturan perguruan. Dalam kesedihan dan penyesalan, Sotong mengeluarkan jurus kabur tingkat tinggi dan berhasil meloloskan diri dari Raja Siluman dan berlari secepat yang ia bisa. Sotong terus merasa bersalah karena tindakannya dan melanggar peraturan perguruan menyebabkan Yuli harus meninggal dalam gendongannya. Sesampainya di markas rahasia, semua master merasa sedih dan tak percaya dengan tindakan Sotong. Sementara itu Raja Siluman menuju sebuah makam kuno di mana tubuh aslinya tersegel. Tubuh tersebut adalah seekor naga kabut kegelapan berintan merah. Di markas sekte Wu Yin, para master merasakan bahwa segel akan terbuka. Mereka segera berangkat untuk menghadapinya, tetapi mereka melarang Sotong untuk ikut. Salah satu master memberitahu Sotong bahwa kekuatan besar yang ada dalam dirinya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti balas dendam. Kini masalahnya malah semakin membesar dan mengancam nyawa penduduk. Sotong perlu memahami hal ini sebelum terlibat dalam pertempuran tersebut. Dengan demikian, Sotong dilumpuhkan sehingga tak dapat bergerak dengan menggunakan jimat terkuat yang dimiliki oleh salah satu master. Dan apa yang mereka takuti pun terjadi. Nyawa penduduk ibu kota mulai terancam oleh aura iblis dari Raja Siluman.
Akhirnya keempat master berhasil mencapai makam kuno dan tanpa basa-basi ia langsung menyerang Raja Siluman. Namun walaupun mereka berempat telah menyerang bersama-sama, Raja Siluman yang telah mendapatkan kekuatan dari Dunjia sudah terlalu kuat untuk mereka lawan. Salah satu master dengan penuh keberanian menghantam Raja Siluman dengan kapak raksasa. Namun tindakan itu justru membuat Raja Siluman menampakkan wujud aslinya yang sebenarnya, yaitu sang naga kabut kegelapan berintan merah. Pertarungan pun semakin menegangkan. Mereka pun semakin terpojok dan saat hampir gelap oleh sang Raja Siluman, tiba-tiba datanglah bola api yang dengan cepat membuat musuh terkuat mundur dan para master terpental. Ternyata itu adalah Sotong yang datang untuk mengamankan para gurunya. Pada akhirnya Sotong telah mengetahui hakikat dan kekuatan dan kini hatinya telah damai menerima kenyataan. Oleh sebab itu, bekas kekuatan Dunjia yang sempat bersemayam dalam dirinya kembali terlahir secara alami dan membuatnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan demikian, pertarungan antara Sotong yang telah mencapai ranah tertinggi melawan Raja Siluman pun dimulai. Sotong dengan bijak berpura-pura diam saat si naga kegelapan berusaha melahapnya dalam kabut yang membingungkan. Namun, pada saat yang tepat Sotong langsung menyerang inti kekuatan sang Raja Siluman dengan kekuatan yang dimilikinya. Sotong pun berhasil membuat inti kekuatan tersebut semakin mengecil dan dengan cepat ia kembali menyegilnya secara lebih sempurna ke dalam makam kuno. Setelah pertarungan selesai, Sotong pun kembali minta maaf dan berterima kasih kepada keempat master yang telah membantu menempa dirinya secara jiwa dan raga. Ibu kota kembali menjadi damai dan Sotong kembali menjalani rutinitasnya sehari-hari. Namun, tiba-tiba Sotong dikejutkan dengan kedatangan salah satu master yang membutuhkan bantuannya untuk melawan siluman kuat di muara sungai. Sotong pun tersenyum dan dengan semangat berangkat untuk membantu. Namun tiba-tiba film pun berakhir, memberikan kesan bahwa petualangan Sotong belum berakhir dan masih banyak tantangan menanti di depan. Hikmah dari cerita di atas adalah pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai kemampuan yang dimiliki. Meskipun awalnya dianggap tak berbakat, Sotong tetap berusaha dan akhirnya berhasil menguasai kekuatannya. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak meragukan diri sendiri dan selalu percaya bahwa kita memiliki potensi yang besar. Dan terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.